Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Maju pernah dengar istilah toxic positivity nggak? Baru dengar kali ini sih. Cuma udah bisa membaca apa itu maksudnya. Positif tapi kok toxic gitu ya. Kan aneh ya. Harusnya positif itu nggak toxic. Positif is positive gitu. Tapi kenapa jadi toxic? Ternyata positif yang berlebihan gitu. Maksudnya berpikiran positif yang apa-apa itu dipikir positifnya, apa-apa itu dilihat baiknya. Sebenarnya nggak apa-apa juga ya Mbak Jo ya. Tapi jadinya nggak waspada, ya kan? Nah itu itu dia yang bikin toksik. Betul. Dan kalau apa-apa dibikin positif itu menurut aku malah denial loh, Din. Benar. Jatuhnya ke denial, penyangkalan yang sebenarnya itu salah, tapi karena kita nggak mau negatif, akhirnya kayak ya udahlah nggak apa-apa, siapa tahu, ya udahlah nggak apa-apa, siapa tahu. Itu tuh selalu kayak gitu orang positif. Itu aku ketampar banget Maju pas baca itu deh. Gue banget. Aku tuh suka kayak gitu. Ternyata termasuk denial ternyata itu tuh. Nah, ternyata denial itu juga salah satu, kalau misalnya orang udah denial ya Maju, itu salah satu proses kamu udah masuk atau udah terjangkit toxic positivity gitu. Jadi prosesnya itu ada banyak. Salah satunya juga yang tadi itu, yang denial itu. Terus abis gitu selain denial, dia nggak memvalidasi perasaan negatifnya gitu. Atau semua perasaan yang dirasain sama dia, entah itu senang, entah itu nggak senang, lagi sedih gitu, itu tuh nggak divalidasi sama dia. Pokoknya di pikiran dia itu baiknya aja gitu. Di pikiran dia itu diambil baiknya semuanya kayak gitu. Contohnya toxic positivity itu misalnya kayak gini, Din. Menurut saya sih ya, kayak misalnya ada temenku nih, dia punya pacar. Iya. Terus dikit-dikit pacarnya ditraktir, atau dikit-dikit pacarnya minta apa dikasih. Terus dia mikirnya gini, siapa tahu memang dia lagi nggak punya duit, siapa tahu dia memang lagi susah, lagi butuh gitu. Nah itu kalau keterusan kan bangkrut dia. Bandarnya rugi. Rugi bandar. Positif boleh, tapi jangan keterusan juga kalau yang semacam itu. Itu ntar jatuhnya ke toxic relationship. Iya, toxic relationship lagi. Benar. Padahal emang jelas-jelas itu salah ya kayak gitu ya. Bisa juga kita sambungin. Ya nggak ada take and give kan. Masa give terus. Benar. Kita sambungin ke yang skema Ponzi siapa Jessica. Kan dia baik banget ya Mbak Jo. Bisa jadi dia termasuk ini dia orangnya terlalu positif ya Mbak Jo, terlalu berpikiran baik ke orang. Nggak gitu. curiga sama sekali. Gitu. Itu bahaya. Benar banget kayak gitu. Soalnya bisa larinya akhirnya dia gampang ditipu gitu ya Mbak Jo. Karena si toxic positivity ini. Misalnya punya sahabat, janjian selalu datangnya telat atau sering membatalkan janjian itu mendadak misalnya. Terus kita berpikiran positif. Ya siapa tahu memang karena macet. Ya siapa tahu karena anaknya lagi rewel atau apa gitu kan. Dan banyak positif lainnya gitu. Tapi itu tuh toksik banget. Benar. Kita pikiran kayak gitu jangan diterusin. Siapa tahu itu tuh nggak harus ya, Din. Iya, kalau misalnya itu berlebihan sih. Ini menjadi toksik kalau itu berlebihan. Dia udah telat itu udah misalnya udah 5 kali misalnya. Itu udah karakternya dia. Kita benar, jangan janjian lagi sama orang kayak gitu. Terus misalnya lagi selain janjian, kalau aku sih gini Maju, ada masalah gitu ya, masalah apapun itu. Terus si teman kamu atau kamu sendiri ini yang punya masalah ini tuh selalu mikirnya itu di sisi positifnya gitu. Selalu selain siapa tahu itu gini, mungkin nggak kayak gitu, mungkin bisa jadi kayak gini, bisa jadi yang lain, bisa jadi yang lain yang itu tuh semua positif gitu Maju. Akhirnya bumerangnya ke dia sendiri atau ke teman kamu sendiri tadi gitu. Kalau denial itu semua. Jadi ini ya, stop positive thinking. Enggak. Jangan berpikiran positif gitu. Enggak juga, tapi maksudnya jangan berlebihan gitu. Jadi salah satu proses yang akan menunjukkan kalau kamu udah terjangkit toxic positivity itu kalau kamu suka menggeneralisasi masalah itu dengan positive vibe.
Berarti Gitu. positive vibe itu nggak selalu positif ya? Nah, itu Baju. Gitu ya Bu Guru ya? Soalnya kamu jawabnya, nah gitu anak-anak gitu. Iya, ke bawah ya di kelasnya. Positive vibes itu kan vibe yang positive vibe itu apa biasanya ya? Situasi, suasana, atmosfer, ya, vibes. Itu yang positif gitu. Jadi misalnya positive vibes itu kalau di Instagram ya Baju ya, hashtag positive vibes gitu, itu banyak banget dan itu foto-fotonya tuh yang happy semuanya. Terus atau kalau enggak postingannya itu bukan foto-foto happy tapi kata-kata itu loh yang zaman-zaman anak sekarang itu loh Baju. Apa sih? Iya, misalnya yang kita kadang-kadang suka searching juga, misalnya dunia ini berputar pada porosnya, lo bukan porosnya. Kayak gitu-gitu loh Baju. Hashtag positive vibes kayak gitu-gitu. Kayak kata-kata kayak gitu-gitu loh. Nah itu tuh sering banget gitu. Tapi ternyata ada fenomena di balik postingan-postingan positif-positif tadi. Apa gitu. itu fenomena? Fenomena denial sih, orang-orang yang suka posting kayak gitu. Fake. Gitu. Itu sama kayak ada salah satu temenku jauh banget ya, bukan temen aku. Jauh banget. Tuh di kecamatan sebelah. Nggak tahu kecamatan sebelah timur atau barat, nggak tahu ya pokoknya. Gimana Baju ceritanya? Jadi suaminya tuh selingkuh Din berkali-kali, dia juga udah tahu gitu. Dan kita semua tuh tahu gitu loh Din. Tapi di media sosial dia selalu menunjukkan positive vibes. Nah tuh salah satu contohnya. Dia selalu foto bareng dengan suaminya, dengan anaknya, dan posting kelihatan foto-foto tidak yang ada happy-happy. Padahal kita semua tahu ada apa-apa gitu. Kalau misalnya dia terus-terusan denial seperti itu, menunjukkan positive vibe positif terus. Bumerangnya akan ke teman-temannya Mbak Juju itu tadi. Iya, gitu. ke mentalnya dia juga. Iya benar. Kan? Kesehatan kalau mental dia misalnya juga. dia nggak pernah apa tadi kamu bahasanya memvalidasi perasaannya. perasaan dia gitu. Nggak cuman itu bakalan jadi bom waktu kan? Bener, nggak cuman perasaan negatif tapi perasaan positif, semua perasaannya itu divalidasi, diakui, admit bahwa gitu. I'm not You're not okay gitu. Kan? Saya sedang tidak baik-baik saja dan saya posting dia kan pasti kayak gitu tuh ada kayak tujuannya gitu nggak sih Baju? Saya pengen menunjukkan ke orang-orang kalau misalnya rumah tangga saya nggak apa-apa kayak gitu nggak sih Baju? Sebenarnya di satu sisi itu nggak apa-apa. Yang menjadi apa-apa itu yang menjadi toksik kalau misalnya itu tuh berlebihan ya Baju. Akhirnya dia nggak bisa keluar dari misalnya gangguan, dia tadi Baju bilang bisa jadi kena mental tadi itu kan. Dia bisa jadi kayak gitu karena ya berlebihan tadi itu ya Baju. Tahu nggak Marsanda? Nah tahu. Nah Marsanda itu kan salah satu public figure yang dia tuh nggak pernah malu untuk menunjukkan vulnerability-nya dia pada saat lagi down-nya dia. Bener. Dia mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa public figure itu nggak selalu kuat, nggak selalu happy terus. Ada masanya kita sedih, orang tahu tuh nggak apa-apa. Karena bisa jadi ketika kita sedih dan kita tunjukkan bahwa kita memang sedih, kita memang lagi nggak oke, itu tuh orang di luar sana yang juga lagi sedih itu merasa ada temennya kayak gitu loh. Jadi nggak harus selalu kita positif terus. Bisa jadi kita lagi nggak enak juga bisa ditunjukkan juga boleh kan? Boleh banget. Terserah juga kan yang punya sosmed dia juga gitu kan yang Baju. Tapi ya itu tadi orang lain jadi bisa tahu orang lain jadi bisa berasa ada temennya kalau dia susahnya itu nggak sendirian gitu ya, sedihnya itu nggak sendirian. Tapi kalau untuk saya pribadi memang karena saya tertutup di media sosial itu, jadi lebih nggak pernah menanjakan sampai nanjak dong. Menunjukkan maksud aku nggak pernah menunjukkan emosi gitu sih, maksudnya nggak ada kayak yang status apa gitu, nggak ada. Itu Baju itu cuma isinya bercanda, jualan video sama kalau nggak bercanda aja. Iya bercandaan. Benar. Hidup hanya untuk bercanda ya. Karena hidup tapi ada lagi antitesisnya Baju. Apa? Hidup tidak sebercanda itu. Tuhan tidak sebercanda itu. Ya benar banget. Terus berarti cara kita untuk terhindar dari toxic positivity ini gimana Mbak? Ada sih yang salah mengartikan Din, kayak self reward.
Oh, ini kita bahas self reward dulu. Self reward sebelum itu salah kesana. satu toxic positivity. Heeh. Bener gak sih? Nanti kita jelasin deh. Kita jelasin di sini nggak apa-apa. Iya, sekarang aja. Nggak, maksudnya gini, self reward yang gimana dulu, yang itu termasuk toxic positivity, Maju. Ya, misalnya sedikit-dikit ya. Aku mau jalan-jalan nih, self reward gitu kan. Aku mau beli jilbab kayak Dini nih, harganya 500 juta. 12.000. Lama-kelamaan keseringan self reward bangkrut. Apa itu nggak toxic? Negatif juga kan jadinya. Misalnya kalau bukan jalan-jalan self rewardnya itu beli barang sesuatu gitu yang itu tuh masuknya ke ini Mbak, lebih ke impulsif gitu loh. Kayak yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi karena ada istilah self reward tadi itu loh gitu. Jadi tuh ya udah beli gitu. Akhirnya kayak divalidasi rasa keinginan belanjanya itu dengan boleh kok belanja kan namanya juga self reward gitu. Padahal lama-kelamaan habis tabungannya. Benar. Jadi itu rencana kayak belanjanya itu jadi kayak membengkak biayanya gitu ya Mbak Jo. Iya, nggak apa-apa kalau misalnya penghasilannya 1 bulan 1 miliar ya, terus kamu belanja sebulan bisa sampai 100 juta, ya kan masih 900 juta nabungnya. Itu dia. Gitu kan. Kalau 1 miliar. Itu yang kalau 1 miliar. Kalau penghasilannya 3.500.000 ya sebulan, belanjanya 5 juta, ya udah. Wow, itu udah nggak sehat. Ada beberapa kalimat yang secara implisit itu adalah kalimat yang toxic positivity. Kelihatannya positif, tapi sebenarnya itu negatif. Benar. Misalnya pas teman kita curhat lagi sedih, atau cerita gitu, atau nggak cerita tapi dia lagi sedih gitu ya Mbak Jo. Terus kita nggak tahu kenapanya itu apa gitu. Terus tiba-tiba kita kayak yang bilang ke dia, semangat, bisa yuk, bisa gitu. Ada temenku, aku inget ya, temenku paling nggak suka kalau ada orang bilang semangat ya gitu. Ih, benci banget katanya. Emang kalau kamu nggak bilang semangat, aku nggak semangat gitu. Emang kalau misalnya kamu bilang semangat, aku langsung jadi semangat. Semangat? Gitu. Enggak dong. Iya, ada yuk, emang bisa yuk. Apaan sih? Iya, untuk orang-orang yang dia masalahnya itu nggak segampang yang kita pikirin gitu ya Mbak Ju. Itu akan malah guilty. Nambah beban. Dia malah kayak yang, kok gitu ya, dia malah bilang ke aku gitu. Yuk bisa, yuk gitu. Bener. Jadi itu solusinya menurut aku ya Mbak Ju. Tapi ini tergantung masing-masing orang gimana. Kalau aku nggak deket banget sama itu, aku nggak bakalan bilang gitu sih ke teman aku yang itu. Tapi kalau misalnya aku deket banget, ya malah aku bercandain gitu, aku goda-godain gitu. Soalnya biasanya kayak gitu tuh kan kita nggak ngerti dia kenapa, kita bilang cuman semangat gitu aja, dia bisa kesel. Selain itu ada lagi. Dan memang kan orang kan tanggapannya beda-beda ya. Kalau orang tanggapannya positif mungkin itu akan memberi semangat. Tapi ada orang-orang yang tanggapannya kayak temen aku tadi itu malah negatif mikirnya. Kenapa sih emangnya kalau kamu nggak bilang semangat, aku nggak semangat? Aku tetap aja semangat. Yang bikin aku semangat adalah hal lainnya. Misalnya kayak diberi pengertian bahwa kamu tuh hebat loh, kamu di bidang ini tuh kamu bisa menguasai, kamu keren di sini kayak gitu. Itu makan lebih baik daripada bilang yuk semangat yuk atau yuk bisa yuk gitu. Iya, kayak kita ngebantu teman kita untuk memvalidasi potensinya gitu kan, nyebutin potensinya dia apa aja. Atau praising tuh, memuji. Nah itu memuji mungkin akan lebih memberi semangat dibanding yuk bisa yuk. Terus misalnya ada lagi nih, kalau ini yang teman kita cerita Mbak Jo, misalnya teman kita cerita ke kita, terus ada masalah gitu kan, terus kita bilang tenang aja, masalah itu pasti berlalu. Itu ternyata toxic positivity. Masalah itu nggak akan berlalu kalau nggak diselesaikan. Jadi kembali lagi ke psikolognya Dini waktu itu. Masalahnya apa, diurai ya, dicari tahu akarnya apa, nanti bisa diselesaikan. Tapi kalau cuma tenang aja nanti juga berlalu gitu ya, maksudnya gitu. Iya, tenang aja. Berlalu. Masalah nggak akan berlalu kalau nggak diselesaikan. Iya, atau gini, waktu
akan menyembuhkan. Gitu. Waktu nggak menyembuhkan. Waktu bukan dokter yang itu. Waktu itu bukan dokter. Waktu bukan bodrek. Iya bener. Jadi obat itu, sakit kepala. yang mungkin ya yang benar mungkin ya Mbak Jo ini waktu itu bisa menyembuhkan karena semakin berjalannya waktu masalah ini udah semakin dimengerti, semakin pudar, semakin orang itu bisa ngerti masalahnya ini apa segala macam, akhirnya bisa memaafkan segala macam, terus semakin lama dia semakin bisa menerima itu. Nah mungkin itu maksudnya waktu bisa menyembuhkan, tapi dengan proses validasi emosi tadi itu gitu dan penyelesaian masalah tentunya ya Mbak Ju. Terus ada juga nih toksik, kalimat-kalimat toksik yang lain, yang kita yakini sepertinya itu positif padahal itu toksik. Semua ada hikmahnya. Oh ya. Itu terlihat sangat positif sekali ya Mbak Jo. Sangat positif, semua ada hikmahnya, tenang aja gitu. Kalau untuk orang yang lagi bersedih dibilangin kayak gitu tuh sebenarnya nggak membantu gitu loh, Din. Ya dia sendiri tahu kalau semua ada hikmahnya. Iya. Kalau emang lagi sedih kayak gitu, mending kita dengerin aja curhatannya, nggak usah bilang semua ada hikmahnya. Betul. Nanti juga akan baik-baik aja. Itu yang punya masalah kayak gitu itu nggak kamu aja, di luar sana banyak yang lebih berat masalahnya daripada kamu. Itu nyukurin nggak sih Maju? Maksudnya kayak kasihan banget. Gitu. Kasihan banget kalau sampai ada komentar. Aku jadi ingat ini bukunya Karl Marx, ya kan? Di bukunya Marx itu. Di situ kan dijelasin bahwa kenapa manusia butuh agama gitu, karena agama itu bisa membuat kita lebih tenang, Din. Kayak kalau kita dapat masalah, tenang, ada hikmahnya. Itu pemikiran orang-orang religius yang ditentang sama Karl Marx itu di bukunya itu. Nah, menurut Karl Marx, orang-orang yang tidak bisa coping their emotion gitu kan, berarti mereka nggak punya pegangan terhadap dirinya sendiri gitu loh, Din. Nah, jadinya nggak boleh juga tuh kalau semua ada hikmahnya. Ya apa? Iya, benar. Berarti kamu memvalidasi bahwa kamu lemah gitu. Iya. Kamu harus punya rasa kekuatan dari dalam diri kamu sendiri yang nggak bergantung ke orang lain gitu loh. Atau mungkin nggak apa-apa juga Mbak Ju. Pertama, iya sih memang aku sedang down gitu. Aku memang sedang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tadi. Aku memang sekarang lagi lemah gitu. Tapi gitu, kayak yang setelah tahu gitu kan, tahu kan berarti masalahnya apa, udah diakuin juga. Akhirnya tahu solusinya gitu. Ya gue kalau misalnya kayak gini terus ya nggak bisa kayak gitu kan, pasti nanti gitu. Nah akhirnya bisa jadi kuat lagi gitu. Sebenarnya selain yang kita dengerin aja, kalau misalnya teman kita cerita Mbak Ju, kalau nggak ditanya menurutmu gimana, nggak usah ada komentar Mbak Ju. Kasian soalnya kayak gitu tuh ya Mbak Ju. Mereka tuh cuma butuh didengerin. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, baru deh kita saraninnya ya udah diakuin aja kalau semua perasaan kamu itu benar gitu-gitu, atau terserah teman-teman gimana caranya gitu. Dari semua kalimat toxic positivity yang tadi, yuk bisa yuk. Semua ada hikmahnya. Terus abis gitu yang punya masalah itu bukan kamu aja gitu. Yang hidupnya lebih berat dari kamu juga banyak. Daripada ngomong kayak gitu. Daripada ngomong juga tenang aja semua akan berlalu gitu. Enak aja lu ngomong kayak gitu-gitu. Itu lebih baik kita ngomong gini. Kamu sudah melalui banyak hal yang lebih sulit daripada ini sebelumnya. Aku yakin kamu bisa melaluinya, dan kalau butuh apa-apa hubungi aku. Benar. Kalau butuh sesuatu, kalau saya bisa bantu, saya pasti akan bantu. Gitu. Kayak gitu. Kayak nyuapin dia. Terus misalnya lagi yang sedih gitu ya, baju udah curhat segala macam, jengkel segala macam, terus kita bilang semua yang kamu rasakan itu benar kok gitu. Dan kamu pasti bisa melalui ini, misalnya kayak gitu, support gitu ya. Jangan sungkan ya, kalau ada apa-apa cerita aja. Aku pasti akan mendengarkan. Aku ada di sini buat kamu. Benar. Nah, Dini gitu. juga ada di sini buat kamu. Iya kayak gitu. Dan sejujurnya Mbak Ju, itu juga yang aku lakuin sih. Kalau misalnya udah temen aku curhat panjang lebar gitu, terus di akhirnya juga aku suka bilang gitu, kalau ada apa-apa nggak apa-apa kamu cerita lagi gitu. I'm all ears gitu. Aku akan selalu bisa ada waktu gitu.
kayak gitu. Soalnya itu bisa bikin lega beneran loh, Mbak Iya Jo. beneran lega. Kayak kita juga menunjukkan support kita ke teman kita bisa empatinya itu keluar dengan kalimat-kalimat tadi, bukan yang yuk bisa yuk, bukan yang ngejudge atau yang merempet ke toxic positivity tadi. Empati, simpati, memberikan rasa percaya diri juga Iya kan. benar. Simpati itu ini aku Kartu. Aduh. Iya, jadi kayak gitu teman-teman. Oke, buat yang sekarang lagi banyak masalah ya. Enggak apa-apa. Kita nggak akan bilang yuk bisa yuk ya. Atau semangat. Enggak. Masalah kamu akan selesai kalau diselesaikan. Iya, itu gitu. Time will heal. Ya iya, tapi kalau pas udah diselesain gitu. Kalau misalnya belum selesai, namanya lari dari masalah ya, Mbak Jo. Kadang tuh kayak luka gitu ya, Din ya. Kamu tahu bisul nggak? Ya semua orang pasti pernah bisulan ya teman-teman. Bisul itu kan di dalamnya ada yang kayak nanah atau apa gitu kan. Iya, itu kan itu. kalau dikeluarin tuh sakit memang. Tapi harus dikeluarin dan kalau itu nggak akan jadi penyakit. menyembuhkan. Bener. Sama masalah juga. Benar. Memang kadang untuk mengakui jujur atau memberitahu sesuatu itu akan menyakiti seseorang atau menyakiti diri kita sendiri. Atau mengakui diri kita lemah itu kita nggak Itu bisa. nggak bisa gitu, Susah. berat gitu kan. Benar. Tapi kalau kita udah melakukan ya itu bakalan rilis gitu. Betul. Ya kan ya. Bakalan relief juga, lega gitu ya Mbak Jo. Seperti itu Oke. teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Jadi semua itu nggak semuanya ada hikmahnya gitu loh Nggak maksudnya. semuanya. Meskipun sebenarnya ya iya. Yang buruk ya tetap buruk gitu ya, Din. Oke teman-teman, terima kasih sudah watching menyimak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.